Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wijasmawan dengan NIM 196510065. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada di posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya klerikal dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Biaya persiapan atau setup cost adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur atau idle, biaya fasilitas produksi yang menganggur atau labeng hilang, dan biaya uji coba produksi atau tenaga kerja, bahan, dan overhead. Biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya untuk penyimpanan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya oportunitas dana yang terkait dengan dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan. Biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, baik saat ini maupun masa datang, biaya ekspedisi, meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. IOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just-in-case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just-in-case sangat tepat dan secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Manajemen persediaan JIT. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat, dan keragaman produk semakin meningkat. Perusahaan asing menawarkan produk yang bermutu lebih tinggi dan berharga lebih rendah dengan keunggulan khusus sehingga menciptakan tekanan yang berat pada perusahaan domestik yang memiliki batch besar dan biaya persiapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu dan keragaman produk sambil secara simultan mengurangi total biaya. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model IOQ untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada skedul tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh IT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan JIT.
Kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan di masa lalu. Persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu sistem Kanban, bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu yaitu yang pertama Kanban penarikan atau withdrawal Kanban, yang kedua Kanban produksi atau production Kanban, yang ketiga adalah Kanban pemasok atau vendor Kanban. Kendala TOC. Teon kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan yaitu yang pertama output, yang kedua persediaan, dan yang ketiga beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi, 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Meningkat output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Yang kelima, mengulangi proses. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.